Guys, tahu Kesultanan Delhi nggak? Kesultanan Delhi adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Tuanku Panglima Gocah pada tahun 1632. Kesultanan Delhi didirikan di wilayah bernama Tanah Delhi dan merupakan salah satu dari 4 subjek kerajaan yang mana raja dinobatkan oleh Kedakutan Sunggal. Penasaran nggak? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Bahasa yang digunakan masyarakat Delhi ada bahasa Medan Melayu dan bahasa Karo. So, how it started was, Muhammad Dalik mendirikan Kesultanan Delhi pada tahun 1632, tetapi kesultanannya masih di bawah Kesultanan Aceh. Kemudian tahun 1653, Muhammad Dalik wafat, dan anaknya, Tuanku Panglima Perunggit, mengambil alih kekuasaan Kesultanan Delhi. Gak lama kemudian, Tuanku Perunggit mengumumkan terkait kepisahan kerajaannya dari Aceh pada tahun 1669, dan ibu kotanya berada di Labuhan, sekitar 20 km lah dari ibu kota Medan. Beberapa tahun kemudian, Tuanku Panglima Perunggit wafat, dan mulailah pergantian kekuasaan. Tapi pada tahun 1720 menyebabkan pecahannya Delhi, dan bentuknya Kesultanan Serdang. Dan itu alasan mengapa ada Serdang di tengah Kesultanan Delhi pada peta yang gua tunjukkan. Kesultanan Delhi sempat direbut oleh Kesultanan Siak dan Aceh loh. Oke, sekarang kita masuk era kolonial Kesultanan Delhi. Kesultanan Siak pun berhasil merebut Kesultanan Delhi. Tapi saat tahun 1858, Sultan Siak menyerahkan Kesultanan Delhi kepada Belanda. Tragik kan? Masa dibuang-buang gitu? Anyways, di tahun 1861, Kesultanan Delhi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh. That's quite the good news, eh? Hal ini memberikan Sultan Delhi bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda. Dan di saat itu juga Kesultanan Delhi berkembang. Ini bisa dibilang improvement sih. I mean, dari dikuasai menjadi yang menguasai. I think it's quite impressive. Kembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, terutamanya tembakau dan lain-lain. Sebagai bukti perkembangan Kesultanan Delhi, ada beberapa bangunan, seperti Istana Maimum dan Masjid Raya Medan. You guys should check it out in Sumatera Utara or North Sumatra. Tembakau hasil Kesultanan Delhi merupakan produk unggul or good quality yang sangat bernilai jual di dunia internasional di saat itu. Awal tahun 1862, J.D. Van Louis, perusahaan Belanda, mengirimkan ekspedisi tanah Delhi yang diwakili oleh Jacob Neynes. Ketika mereka tiba di Delhi, mereka menemukan lokasi yang masih perawan. Di saat itu, Delhi masih berisi hutan-hutan semua. Awalnya, perusahaan J.F. Van ini gagal. Tetapi, karena determinationnya Jacob untuk perusahaannya berhasil, mereka dapat konsesi tanah dari Sultan Mahmud al-Rashid. Jacobus pun menanam tembakau di Tanjung Spasi. Dan karena hasil tembakau Jacobus yang dikirim ke Rotterdam diakui sebagai barang berkualitas tinggi, perusahaannya pun berhasil kali ini. Sejak itulah tembakau Delhi diperkirakan berasal dari charter country seperti Georgia dan Amerika Serikat. Lee Mats Chapich, perusahaan Jacobus Neynes, P.W. Jensen, dan Jacobus Theodore Kramer. Pada tahun 1870, mereka berhasil mengekspor tembakau sedikitnya 207 kg. Dan pada tahun 1883, perusahaan ini mengekspor tembakau Delhi hampir 3,5 kg. Dan nilai kekayaan perusahaan ini mencapai 32 juta gulden pada tahun 1890. Pada masa Sultan Ma'mun al-Rashid, ia berusaha berubah sistem pemerintahan dan perekonomian.
Perubahan sistem ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan dengan cara meninggalkan hubungan dengan pemilik dan penyewa tempat. Perkebunan dan penjualan meningkat dan sangat menguntungkan. Gimana? Kalian jadi penasaran nggak sama Kesultanan Delhi? But thank you again for today. Please like, subscribe, and hit the notifications to update with my next post. Thank you so much.